Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton di channel baru saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai masa pemerintahan Soekarno. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita Mulfita, kelas 12 IPA 6, mata pelajaran Sejarah Indonesia, guru pembimbing Irma Yeni, Sarjana Pendidikan Islam, SMAN 1 Sungai Geringging, tahun pelajaran 2020-2021, Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, saya akan membahas tentang masa pemerintahan Soekarno. Yang pertama, biografi Soekarno, di mana biografi Soekarno yaitu nama lengkap Soekarno, nama panggilan Bung Karno, profesi pahlawan nasional, tempat lahir Surabaya, Jawa Timur, tanggal lahir Kamis 6 Juni 1901. Setelah kita mengetahui biografi Soekarno, kita harus tahu juga pendidikan Soekarno. Pendidikan Soekarno yaitu pendidikan sekolah dasar di Eerste Instanse School Mojokerto, pendidikan sekolah dasar di Europese Lagere School ELS Mojokerto 1911, Hugere Burger School HBS Mojokerto 1911 sampai 1915, Teknik He Hoge School Bandung 1920. Kita lanjut ke penghargaan yang didapat oleh Soekarno. Penghargaan yang didapat oleh Soekarno yaitu gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, Institut Agama Islam Negeri Jakarta, Columbia University Amerika Serikat, Berlin University Jerman, Lomonosov University Rusia, dan Al-Azhar University Mesir. Setelah kita tahu penghargaan yang didapat oleh Soekarno, kita lanjut ke masa kepemimpinan Soekarno 1945 sampai 1965. Kepemimpinan Presiden Soekarno Indonesia mengalami 3 fase perekonomian yaitu penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, hingga timbulnya krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik besar. Kita lanjut ke ekonomi warisan perang. Ekonomi warisan perang yaitu yang pertama, dijalankan berdasarkan perintah penguasa. Yang kedua, sarana dan prasarana produksi rusak. Yang ketiga, kelangkaan barang kebutuhan masyarakat. Yang keempat, penambahan uang beredar tak terkendali. Yang kelima, kesejahteraan rakyat diabaikan. Yang keenam, transaksi sukarela terbatas. Yang ketujuh, terisolasi dari dunia luar. Kita telah mengetahui ekonomi warisan perang. Kita harus tahu juga apa itu hasil konferensi meja bundar. Hasil konferensi meja bundar adalah yang pertama, perusahaan Belanda kembali beroperasi. Yang kedua, menanggung US dollar 1,13 miliar utang dalam dan luar negeri Hindia Belanda. Yang ketiga, menanggung biaya 17.000 karyawan ex-Belanda dan 26.000 tentara ex-NIL. Kita lanjut ke sejarah politik Indonesia di dalam awal kemerdekaan. Setelah kita membahas sejarah politik Indonesia di dalam awal kemerdekaan, nanti kita akan membahas 3 masa juga. Sejarah politik Indonesia di dalam awal kemerdekaan yaitu pada saat itu Indonesia baru merdeka. Pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding father kita alias para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Kita bahas 3 masa. Yang pertama masa RIS, yaitu perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasil perjanjian KMB ini sangat penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah kembali kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, masa demokrasi liberal atau parlementer, yaitu setelah RIS dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer barat.
Masa ini kemudian disebut sebagai masa demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara. Kita lanjut yang ketiga, masa demokrasi terpimpin adalah seperti yang sering diulas dalam pelajaran sejarah Indonesia, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kemudian menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat ke konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Setelah kita mengetahui masa demokrasi terpimpin, kita harus tahu juga apa latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno antara lain, yaitu yang pertama, banyaknya gerakan separatis di daerah menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat karena seringnya dilakukan pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir tentang karya berikut ini program-program kerja yang berkabinet. Antara lain, yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik Indonesia, yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB, yang keempat memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, yang kelima mempercepat pembangunan. Baiklah teman-teman, hanya itu penjelasan dari saya mengenai masa pemerintahan Soekarno. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari video saya. Saya harap semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.